Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dungi ninna Jahoba, tung turut maho marroni rimas. Saudara-saudara, tidak asing lagi bagi kita kisah tentang Nabi Yunus. Yunus adalah nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, di mana seharusnya ia diutus Tuhan memberikan keselamatan di Niniwe. Kita tahu bahwa Niniwe terkenal dengan kekejaman mereka dan banyak menindas Israel. Kota Niniwe adalah kota kerajaan Asyur dan menjadi kerajaan yang memusuhi atau memerangi Israel. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus dengan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Atas pelanggarannya itu, dengan pelariannya dari panggilan dan suruhan Tuhan, akhirnya Tuhan menegur dan mendisiplinkan Yunus melalui sebuah peristiwa. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Meski akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, kemudian Tuhan memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk pergi lagi ke Niniwe memberitakan kabar keselamatan. Akhirnya orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka melakukan puasa. Orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Itu pertanda penyesalan dan pertobatan mereka kepada Tuhan. Namun Yunus justru menjadi marah dan tidak senang dengan apa yang dilakukan Tuhan dengan membatalkan hukuman kepada orang-orang Niniwe. Malah sebaliknya, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan pun bertanya kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Kemudian Tuhan memberikan pengertian kepada Yunus melalui sebatang pohon jara. Yunus begitu sayang pada pohon jara itu karena telah melindungi dirinya dari terik matahari di saat dia sedang beristirahat dan masih menyesali yang diperbuat oleh Tuhan Allah, tidak jadi menghukum penduduk Niniwe di saat panas terik matahari yang sangat menyengat sekali. Dia senang dengan adanya pohon jara yang disediakan oleh Tuhan tempatnya berlindung. Bukan dia yang menanam, tapi Tuhan yang menyediakannya untuk dia tempat berteduh. Gambaran dan pengertian pohon jara ini sangat memberi arti begitu Tuhan Allah sangat mengasihi orang-orang Niniwe. Sudah lama Tuhan menunggu mereka mau berbalik dari jalannya yang jahat, dan akhirnya mereka benar-benar bertobat. Sama halnya dengan peristiwa bagaimana Tuhan menumbuhkan sebatang pohon untuk menaungi Yunus dari panas. Itu membuatnya terhibur dan bersuka cita. Namun apa yang terjadi pada esok harinya? Seekor ulat menggerek pohon itu hingga layu. Ini akan membuat dia akan bersedih dan kecewa
Betapa baiknya dia memiliki pohon pelindung menaungi dirinya di saat terik matahari. Yunus bersukacita tersebut tentang pohon yang menaunginya, dan ia berduka ketika pohon itu layu dan mati. Tetapi terhadap lebih dari 20.000 orang yang bertobat, ia justru marah. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sangat berduka ketika orang-orang binasa. Dia menginginkan pertobatan dan keselamatan mereka. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia bukan hanya mengasihi Israel, tapi bangsa-bangsa lain juga. Tuhan ingin agar Yunus bersukacita bukan karena hal-hal yang sifatnya sementara, yang menyenangkan baginya serta menguntungkannya, tetapi yang sifatnya bernilai kekal, yaitu bagaimana seseorang atau semua orang mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan serta mau berbalik dan bertobat. Inilah yang sifatnya bernilai kekal, hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya apa yang dirasakan Yunus mungkin juga kita sering memahami dan merasakannya juga dalam kehidupan kita saat ini. Kita lebih senang jika Tuhan bertindak dan menghukum orang-orang yang membenci kita, yang selalu menyakiti hati kita, atau yang selalu berniat jahat kepada kita. Namun menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah bukan memenuhi yang kita kehendaki atau yang hanya memuaskan hasrat kemarahan kita. Hal ini adalah sifatnya sesaat. Namun rencana Tuhan jauh lebih sempurna. Bagaimana Tuhan memberikan belas kasihan-Nya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan mengharapkan pertobatan mereka supaya semuanya memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah hidup untuk saling mengasihi dan berdoa bagi semua orang, untuk kita harapkan adanya satu perubahan yang mengarah kepada kebaikan, hubungan untuk saling bekerja sama, membantu, saling menopang. Kita hindari sifat untuk saling mendendam, saling menjatuhkan, bahkan senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Hiduplah dalam kebahagiaan bersama, damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sampaikan kehadirat-Mu untuk pagi hari ini, karena Tuhan masih berkenan memelihara hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara hidup kami satu hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat. Ajari bimbing kami Tuhan untuk selalu memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menolak perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, tetapi kami harus tetap menurut dan kami harus patuh terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jangan kami memakai pikiran kami, kehendak kami, kesenangan kami, tapi biarlah kami arahkan hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami selalu senantiasa menurut kehendak Tuhan. Kami senantiasa untuk saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kebersamaan kami, persekutuan kami. Kami menjauhkan sifat iri hati, dendam, dengki, untuk saling membalas satu dengan yang lain. Tapi kami hendaknya mau saling mengampuni, saling memaafkan,
saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Berkatilah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami, berkati segala pekerjaan kami yang berkenan di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dengarkan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.